Bali dikepung banjir, korban berjatuhan, Pulau Dewata lumpuh total. Denpasar, Bali, banjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Bali sejak Selasa malam, 9 September, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total, puluhan korban jiwa berjatuhan, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Curah hujan ekstrim yang terus mengguyur Pulau Dewata selama lebih dari 48 jam menyebabkan sungai-sungai meluap dan infrastruktur penting rusak parah. Bencana ini menjadi salah satu banjir terparah dalam sejarah Bali dalam satu dekade terakhir. Hingga Jumat pagi, 12 September, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Bali mencatat sedikitnya 18 orang meninggal dunia, sementara 5 orang masih dinyatakan hilang. Ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan atau hanyut terbawa arus. Sebanyak 562 warga telah dievakuasi ke lokasi pengungsian yang tersebar di balai desa, sekolah, dan tempat ibadah. Petugas gabungan dari BNPB, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan pencarian dan evakuasi di titik-titik terdampak paling parah. Kami terus menyisir lokasi yang sulit dijangkau, terutama di daerah pegunungan yang rawan longsor. Cuaca masih menjadi tantangan utama, ujar Komandan SAR Denpasar, Made Astawa. 7 kabupaten kota di Bali terdampak langsung banjir dan longsor, yaitu Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Jembrana. Kota Denpasar mencatat titik banjir terbanyak, dengan 81 lokasi tergenang. Sementara itu, infrastruktur seperti jembatan, jalan utama, dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan berat. Underpass Dewa Ruci, salah satu akses penting menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, sempat rendam dan tak dapat dilalui selama beberapa jam. Di Kabupaten Gianyar, banjir merendam wilayah Sukawati, Blah Batuh, dan Payangan. Beberapa desa bahkan terisolasi karena longsor memutus jalan dan jaringan listrik. Kementerian PUPR dan BMKG mengungkapkan bahwa curah hujan yang mengguyur Bali sejak awal pekan ini mencapai 245 mm per hari, jauh di atas ambang normal. Sungai Tukat Badung dan Tukat Ayu mengalami peningkatan debit yang luar biasa, memicu luapan di berbagai titik. Ini adalah akumulasi dari cuaca ekstrim dan buruknya sistem drainase di beberapa daerah. Tata ruang Bali harus dievaluasi kembali, kata Deputi BMKG Wilayah 3, Anindya Putra. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Ribuan personel diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Dapur umum, pos kesehatan, dan distribusi logistik telah didirikan di beberapa titik pengungsian. Namun, kendala akses dan komunikasi di wilayah pedalaman masih menjadi hambatan besar. Gubernur Bali, Iwayan Adiputra, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas. Kami mengutamakan keselamatan warga. Semua kekuatan dikerahkan untuk penanganan darurat. Bali belum pulih, tapi kami akan bangkit, ujarnya dalam konferensi pers pagi ini. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai dan lereng bukit yang rawan longsor. Pemerintah daerah juga mengimbau wisatawan untuk menunda perjalanan ke daerah-daerah terdampak banjir. Tragedi banjir besar ini menjadi momentum penting bagi Bali untuk mengevaluasi kembali sistem mitigasi bencana, pengelolaan tata ruang, dan daya tahan infrastruktur. Di tengah duka dan kerugian yang besar, semangat gotong royong masyarakat Bali tetap menjadi cahaya harapan di tengah bencana. 3 hari setelah banjir besar melumpuhkan sebagian besar wilayah Bali, duka dan harapan menyatu dalam kisah-kisah warga yang berjuang bertahan di tengah bencana. Genangan air memang mulai surut di beberapa titik, namun luka yang ditinggalkan masih dalam, kehilangan keluarga, rumah yang rusak, hingga hancurnya sumber penghidupan. Di pengungsian sementara di Balai Banjar Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, puluhan keluarga berkumpul dalam tenda darurat. Bau lumpur dan sisa air banjir masih terasa menyengat, namun suasana tetap hidup, anak-anak bermain, para ibu saling memasak, dan para relawan silih berganti datang membawa bantuan. Niluh Ayu, 37 tahun, warga setempat yang rumahnya hanyut tersapu banjir, tak mampu menahan tangis saat mengenang detik-detik air mulai masuk ke rumahnya.
Air datang cepat sekali tengah malam. Saya hanya sempat gendong anak, sisanya hilang semua. Motor hanyut, dapur roboh, berkas-berkas sekolah anak juga hanyut, ujarnya sambil memeluk anaknya yang masih trauma. Ia dan keluarganya kini tinggal di pengungsian, bergantung pada bantuan logistik dari pemerintah dan donasi warga. Dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh warga yang kehilangan tempat tinggal. Aktivitas ekonomi lokal seperti pasar tradisional, toko kelontong, hingga usaha pariwisata lumpuh total. Beberapa hotel di Ubud dan Sanur melaporkan pembatalan reservasi dan turis yang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bali menyebutkan bahwa tingkat okupansi hotel anjlok hingga 40% sejak bencana terjadi. Kami memahami situasi darurat ini. Fokus utama adalah keselamatan tamu dan karyawan. Namun kami berharap pemulihan bisa segera dilakukan, karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, ujarnya. Pemerintah provinsi mulai mengerahkan bantuan logistik tambahan dan alat berat ke wilayah terdampak. Jalan-jalan yang tertutup longsor mulai dibuka satu persatu. Pembersihan lumpur dari rumah-rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum menjadi pekerjaan utama saat ini. Namun proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu. Selain perbaikan fisik, trauma psikologis warga terutama anak-anak juga menjadi perhatian serius. Tim psikososial dari Dinas Sosial dan Relawan Kemanusiaan mulai mengadakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak di pengungsian. Permainan, menggambar, dan sesi cerita mulai digelar untuk menghibur mereka yang terdampak secara emosional. Di balik duka, solidaritas dan semangat gotong royong masyarakat Bali justru terlihat semakin kuat. Komunitas-komunitas lokal, pemuda Banjar, hingga pelaku usaha bahu-membahu mendistribusikan bantuan, membuka dapur umum, dan mengevakuasi warga yang terjebak. Bahkan beberapa pura dan vihara membuka pintunya untuk menjadi tempat pengungsian sementara, tanpa membedakan latar belakang warga. Ini bukan hanya soal bencana alam, tapi ujian kemanusiaan. Dan Bali menjawabnya dengan rasa persaudaraan, kata seorang relawan dari Karangasem. Meski langit Bali kini mulai cerah dan air mulai surut, perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Warga masih memerlukan bantuan, dari makanan, obat-obatan, hingga dukungan moral. Namun di tengah segala keterbatasan dan luka, semangat hidup masyarakat Bali tetap menyala. Bencana ini mungkin telah merenggut banyak hal, tetapi juga menyisakan satu hal yang tak tergoyahkan, harapan. 3 hari pasca banjir besar yang menerjang sebagian besar wilayah Bali, tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Jalan-jalan yang sebelumnya tergenang air kini mulai kering. Namun di balik itu, sisa-sisa kehancuran terlihat jelas, rumah-rumah tanpa atap, puing-puing berserakan, dan warga yang memandangi reruntuhan tempat tinggal mereka dengan mata kosong. Bali mungkin mulai pulih secara fisik, tetapi luka sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditinggalkan banjir ini masih jauh dari sembuh. Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian PUPR mulai melakukan pengerahan alat berat untuk memperbaiki akses jalan, jembatan, dan saluran air yang rusak. Namun hingga hari ini, puluhan titik masih belum bisa dilalui, terutama di daerah pegunungan seperti Tabanan dan Bangli. Batu besar menutup jalan, kami butuh waktu dan alat yang cukup besar untuk memindahkannya. Sementara ini, akses logistik hanya bisa menggunakan jalur darat alternatif dan bantuan udara, ujar petugas BPBD Provinsi Bali. Drainase di wilayah perkotaan seperti Denpasar dan Badung pun menjadi sorotan. Banyak warga mempertanyakan kesiapan sistem infrastruktur kota yang tidak mampu menampung curah hujan ekstrim. Di berbagai posko pengungsian, bantuan mulai datang, namun belum merata. Beberapa titik pengungsian hanya menerima logistik sekali dalam sehari, dan itu pun dalam jumlah terbatas. Air bersih, popok bayi, dan obat-obatan menjadi barang paling langka. Ibu Komang Lestari, 44 tahun, yang tinggal di pengungsian Banjar Sindukaja, mengaku belum mandi sejak 2 hari lalu karena air bersih tidak tersedia. Kami tidak minta macam-macam, hanya air bersih dan makanan anak-anak. Semoga cepat pulih, katanya lirih. Relawan dari berbagai komunitas turut membantu mendistribusikan bantuan. Namun medan yang sulit dan kurangnya koordinasi membuat banyak titik pengungsian masih belum terjangkau secara maksimal. Selain kerusakan fisik, dampak psikologis kini mulai terasa. Anak-anak menjadi pendiam, banyak yang takut tidur saat hujan turun.
Beberapa orang tua mengaku anak mereka sering terbangun malam hari dan menangis tanpa sebab. Lembaga sosial dan tenaga medis mulai menggelar sesi pendampingan psikologi secara darurat, terutama untuk korban anak-anak dan lansia. Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tapi juga melukai mental warga. Kita harus rawat luka ini bersama, ujar Dr. Ayu Wulandari, psikolog dari Universitas Udayana. Banjir juga menghancurkan ratusan hektar lahan pertanian dan kebun warga. Di Gianyar dan Jembrana, banyak petani kehilangan panen mereka hanya beberapa hari sebelum masa panen raya. Kami tanam padi 3 bulan, tapi semuanya hancur dalam 1 malam. Ini lebih dari sekadar bencana. Ini kemunduran, ucap Pak Ketut Wirata, petani di Belah Batu. Sektor UMKM pun tidak luput. Warung, toko kecil, dan pelaku ekonomi kreatif lokal kehilangan stok barang, peralatan, dan pelanggan. Pemerintah menjanjikan program bantuan dan pinjaman pemulihan ekonomi, namun proses distribusinya masih menunggu pendataan resmi. Meningkatnya frekuensi bencana di Bali dalam beberapa tahun terakhir mengundang pertanyaan serius. Apakah Bali siap menghadapi iklim yang kian ekstrim? Banyak aktivis lingkungan dan pakar tata kota menyerukan evaluasi total terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tak memperhatikan daya dukung alam. Bali ini indah, tapi rapuh. Jika kita terus bangun tanpa kendali, tanpa perencanaan berbasis risiko bencana, maka kita sedang menggali lubang sendiri, ujar Nyoman Raka, aktivis lingkungan dari Uluwatu. Banjir mungkin telah surut. Jalan-jalan mungkin telah bersih. Tapi ribuan warga Bali kini hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan, tentang bagaimana membangun kembali kehidupan mereka yang tersapu arus. Bali, pulau yang dikenal dunia sebagai destinasi wisata dan pusat budaya, kini sedang menunjukkan wajah lain, wajah ketabahan, perjuangan, dan solidaritas di tengah luka. Dan di antara tumpukan puing dan lumpur, masih ada satu hal yang belum hanyut terbawa banjir, harapan.